sitting lonely in my room. Jika yang datang Barcelona, Atletico Madrid enggan melepas Joao Felix. Felix tidak ada dalam rencana Diego Simeone untuk musim ini, jadi kepergiannya sangat mungkin terjadi di sisa jendela transfer musim panas. Namun, minat terhadap jasanya agak rendah, dan meskipun Barcelona dikabarkan tertarik untuk pindah, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, Barcelona diperkirakan akan mencoba mengontrak Felix sebelum jendela berakhir, dan upaya pemain Portugal itu untuk bergabung telah didorong oleh perkembangan terakhir di klub Katalan yang membuat Deco menjadi direktur olahraga dan Matteo Alemany meninggalkan pekerjaannya sebagai direktur sepak bola. Barcelona pun muncul sebagai favorit untuk membunuh Felix meski mereka belum melakukan langkah untuk pemain berusia 23 tahun itu. Namun, kemungkinan besar akan datang karena Deco adalah penggemar berat Felix. Ini bisa berarti bahwa pergerakan akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang, meskipun bek kanan baru saat ini menjadi prioritas utama. Namun, seperti dilansir Football Espada, Atletico tidak ingin Felix bergabung dengan Barcelona musim panas ini. CEO klub Miguel Angel Gilmarin tidak akan membiarkan kepindahan itu terjadi yang menyebabkan ketegangan meningkat. Tidak diketahui apa alasan Gilmarin untuk ini. Mungkin mereka tidak ingin memperkuat rival langsung karena Atletico kemungkinan besar akan bersaing dengan Barcelona untuk memperebutkan gelar La Liga musim ini. Masalah bagi Atletico Madrid dan Gilmarin adalah minat terhadap Felix rendah pada tahap ini, jadi mereka mungkin terpaksa melepasnya ke Katalan meski mereka tidak mau. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see. Barcelona segera kirim balik Sergino Dest ke Belanda. Sergino Dest sebelumnya didatangkan Barcelona dari Ajax dan ia sempat digadang-gadang akan menjadi generasi emas bek kanan papan atas dunia. Bek kanan berdarah Suriname itu bahkan sempat diprediksi bakal membuat gebrakan, terutama mengingat hubungan baik antara Barca dan Ajax selama bertahun-tahun. Namun, dia tunjukkan penampilan yang jauh dari ekspektasi. Dest memang sempat bertahan selama 1 musim di Katalan bersama pelatih Ronald Koeman, tetapi ia segera didepak dari skuad Barca setelah Xavi Hernandez mengambil alih posisi pelatih. Diungkapkan Barca Universal, Dest kini berpeluang kembali ke Belanda dan membela PSV Eindhoven karena PSV lah yang menjadi klub terdepan untuk datangkan Dest dengan status pinjaman. Di samping itu, ada pula ketertarikan pada pemain itu dari Nice dan sebuah klub Liga Premier. Pada bulan September tahun lalu, AC Milan setuju untuk memboyong Dest dengan status pinjaman selama 1 musim dengan harapan dia akan temukan performa terbaiknya di lingkungan yang baru. Namun, permainannya di Italia pun jauh dari menjanjikan. Pemain muda tersebut hanya tampil dalam 8 pertandingan yang dilakoni Milan di Serie A dengan rata-rata penampilan di bawah 45 menit per babak. Selain itu, Dest juga tak mencatatkan kontribusi apapun dalam terciptanya gol untuk Milan di Liga Italia. Kini, Barcelona berpeluang besar mengirim Dest ke PSV yang memang tengah mencari seorang bek kanan. Laporan lain menyebutkan kepindahan Dest ke klub raksasa Eredivisie itu akan berupa kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. And it hurts every time with all the emotions I built up inside. Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. Ansu Fati pilih tinggalkan Barcelona, Tottenham siaga 1. Ansu Fati dikabarkan memilih untuk meninggalkan Barcelona karena ia merasa tidak dipercaya oleh Xavi. Beberapa klub Premier League termasuk Manchester United, Arsenal, dan Tottenham siaga 1 karena sama-sama berminat pada servis sang pemain. Ansu Fati kabarnya memilih untuk meninggalkan Barcelona dan keinginan sang winger tersebut membuat beberapa klub Premier League siaga. Menurut kabar yang dilansir AS Sport, mengungkapkan bahwa Fati merasa tidak dipercaya oleh manajer Barca. Xavi seperti yang telah ditunjukkan di laga perdana musim ini melawan Getafe, ia baru dimainkan di menit ke-79.
Manchester United, Arsenal, dan Tottenham merupakan klub Premier League yang santer dikaitkan dengan transfer Fati. Kecepatan dan kecerdikan pemain 20 tahun tersebut menjadikannya prospek menarik, tapi ia bertekad untuk bisa bermain secara reguler dan frustrasi setelah sang pelatih lebih memilih Abde Ezzalzouli dan Lamine Yamal dibandingkan dirinya saat melawan Getafe. Fati masih memiliki kontrak 4 tahun dengan Barca, akan tetapi saat ini ia merasa bahwa masa depannya jauh dari Camp Nou. Ia melakoni debutnya pada 2019 di usia 16 tahun dan menjadi pencetak gol termuda di sepanjang sejarah klub saat ia menyerangkan gol ke gawang Real Betis. Akan tetapi, sayangnya pada 2020 ia mengalami cedera parah pada lututnya yang memaksanya absen hingga 9 bulan. Ia mewarisi nomor punggung Messi nomor 10 pada 2021, akan tetapi saat ini sudah bukan merupakan starter reguler. Secara keseluruhan, ia menorehkan 110 penampilan untuk Barca dan mencetak 29 gol serta menyumbangkan 9 assist. Segala atribut tersebut berhasil menarik minat klub Premier League untuk merekrutnya, termasuk Spurs. Xavi Hernandez dan Raphinha kena sanksi larangan 2 pertandingan. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez kena sanksi usai mendapat kartu merah di laga kontra Getafe. Raphinha turut mendapat hukuman serupa. Barcelona ditahan imbang Getafe pada pekan perdana Liga Spanyol, laga berakhir imbang tanpa gol. Alih-alih gol, duel Getafe versus Barcelona justru dibanjiri kartu. Total 3 kartu merah dan 8 kartu kuning dikeluarkan wasit sepanjang 2 kali 45 menit. Raphinha diusir wasit pada menit ke-42, sementara Getafe bermain dengan 10 pemain pada menit ke-57 usai kartu kuning kedua Jaime Mata. Wasit turut memberi kartu merah kepada Xavi Hernandez yang melakukan protes di pinggir lapangan. Komite Kompetisi Federasi Sepak Bola Spanyol memberikan sanksi bagi para pemain atau pelatih yang mendapat kartu merah. Raphinha, Jaime Mata, dan Xavi Hernandez masing-masing dihukum larangan tampil di 2 pertandingan. Melansir AS, Raphinha melanggar pasal 130 Kode Disiplin RFEF usai menyikut pemain Getafe Gaston dalam posisi tanpa bola. Xavi Hernandez dinyatakan bersalah pada pasal 127 akibat memprotes wasit. Memprotes kepada wasit utama, asisten, atau wasit keempat, asalkan tidak merupakan pelanggaran yang lebih berat, akan dikenakan sanksi skorsing 2-3 pertandingan atau untuk jangka waktu sampai 1 bulan. Begitulah bunyi pasal yang dilanggar Xavi dilansir dari AS.